Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rio Haryo Pratisto dari Javanese Ghost Story. Kali ini saya akan membahas wayang-wayang horor yang jadi koleksi saya, yang akan saya sajikan dalam bentuk cerita ya. Tapi saya tidak janji kapan saya bisa menyajikan ini. Mungkin insya Allah dalam waktu dekat. Saya masih nunggu Mas Eri nih buat mainkan wayang-wayang ini. Pertama kita mulai ya. Ini namanya jerangkong. Jerangkong ini yang saya tahu ya dari cerita-cerita sesepuh-sesepuh itu, orang tua dulu itu, kemunculannya itu diawali dengan suara ini, tulang beradu ya. Tek 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 itu biasanya. Ini juga jerangkong ini biasanya tempatnya ini di ini ya, di gorong-gorong ya, lubang-lubang kali itu ya, got-got itu kali-kali kalau di kampung-kampung ini. Tapi sekarang mungkin ya penampakannya udah jarang ya jerangkong, karena belum pernah ada lagi cerita tentang jerangkong ini. Nih kawan jerangkong penampakannya ya. Ini lagi ngambil apa ini, mungkin nolong apalah, nggak ngerti aku. Nah ini jerangkong juga nih. Ini jerangkong ngadiri nih. Sama nih emangnya tadi ya. Jerangkong tulang manusia ya, kerangka manusia ini. Jerangkong nih. Nah ini namanya Glundung Pringis, hantu Glundung Pringis nih. Glundung Pringis ini sempat populer ya tahun 60-an ya, 66 sampai 70-an tuh. Jadi dia tuh menghantui orang-orang yang mau ke pasar pagi hari ya. Kalau di kampung itu kan orang mau ke pasar tuh berangkat biasanya sampai jam 3 pagi, jam 4 pagi itu sebelum subuh. Ketika mereka melewati kebun kelapa, ya ini jatuh dari atas nih, disangkain kelapa, orang-orang senang nemunya, wah kelapa, nggak taunya ya nyengir nih Glundung Pringis. Glundung Pringis ini yang saya tahu ya, saya dengar ini cerita-cerita ya orang-orang tua, orang sepuh itu, Glundung Pringis ini banyak muncul di daerah yang terjadi pembantaian atau pembunuhan massal, korban-korban Gestapo, korban-korban ini apa, waktu rame-ramenya ini komunis, ganyang komunis ya. Nih potongan kepala nih, biasanya dia gelinding gitu terus ketawa gitu. Nah ini orang manggilnya ini Jin Bernobo nih. Kalau yang saya tahu Jin Bernobo nih ya. Ini kaki, tapi jarinya ini setan semua. Potongan kaki ini potongnya tinggi nih, setinggi rumah lantai 2 nih, jadi kakinya gede nih. Penampakannya nih Jin Bernobo. Nah kalau ini udah ini kita udah tahu ya. Ini babi ngepet, pesugihan babi ngepet nih. Biasanya dia jalan nih, suaminya atau apa nih jalan, istrinya nungguin lilin di rumah, biar kalau ada apa-apa langsung ditiup lilinnya. Babi ngepet ini sangat pantang ya bertemu dengan anjing dan kera ya. Sangat pantang dia bertemu dengan anjing dan kera nih, karena bisa mati, dibunuh dia. Babi ngepet. Nah ini wayang buatan ini
pesanan saya di Nugroho Sungging nih. Tadi wayang yang tadi juga kebanyakan dari Nugroho Sungging ya. Pengrajin wayang Nganjuk nih siapa? Nugroho bikin Nganjuk. Saya pesen ini. Ini namanya Mbok Burger nih. Hantu yang hobi makan jeruan anak kecil nih. Jeruan semua nih. Dia ini nanti ada ceritanya juga akan saya sajikan buat teman-teman ya. Tunggu tanggal mainnya. Nah, ini namanya Wewe. Kalau yang Wewe Gombel nih mungkin dari daerah Gombel ya, Semarang gitu ya. Ini Wewe ini namanya. Suka nyulik anak-anak kecil nih. Biasanya dia operasi penculikannya itu siang jam beduk zuhur itu, siang jam 12 sampai jam 1 itu, atau maghrib biasanya. Anaknya diumpetin, dikasih makan sama dia tuh makan kotoran biasanya, cacing atau kepala atau sampah gitu. Jadi anak itu bisa sampai berbulan-bulan tuh diculik sama dia tuh, nggak ketemu nih Wewe atau Wewe Gombel. Nah ini juga nih wedon nih, kok wedon, pocong, buntotan nih, pocongan nih. Biasanya dia suka ganggu orang tuh dengan cara ngalangin di jalan, tidur begini di jalanan gitu. Biasanya di perintasan yang sepi, atau dia juga suka di atas pohon gitu. Caranya melayang. Biasanya bunyinya gini, culi, pocong, bontotan. Nah, ini wayang saya namanya Noni Elin ini Noni Belanda yang tewas ketika masa pendudukan Jepang. Dia dipenggal sama tentara Jepang karena waktu itu dia berusaha melindungi anak-anak kebangsaan Belanda ya, yang mau dibawa oleh Jepang itu. Jadi setelah dipenggal, kepalanya buat main bola sama tentara Jepang. Ini penampakannya, dia selalu menampakkan diri dengan jijing kepala, nggak pernah kepalanya satu gitu, jadi satu tubuhnya nggak, dia pasti begini. Ini Miss Elin. Nanti ada juga ceritanya nih Miss Elin ini. Nah, ini Kapten Willem, ada di kisah Perjanjian Kebun Tebu. Nanti tunggu tanggal mainnya. Ini penganut ilmu sesat, penganut ilmu rawa rontek nih ya, Kapten Willem. Kepalanya juga dibawa nih Kapten Willem nih. Nah, ini namanya Van Drill, kalau nggak salah Van Drill, saya lupa namanya. Ini nanti ada juga nih, dia ini anak buahnya Kapten Willem di Perjanjian Kebun Tebu. Nanti muncul, saya akan sajikan juga. Dia penganut ilmu sesat juga sama rawa rontek penampakannya nih. Nah, kalau ini namanya Raja Tuyul nih, Tuyul. Jadi kalau orang mau adopsi tuyul itu ya pasti melalui dia nih, ketemu dia dulu, Raja Tuyul nih. Ini mungkin yang ini ya, yang nyulik Mas Sableng nih, Mas Sableng kemarin ini, berapa waktu yang lalu Mas Sableng itu culik sama ini nih, Raja Tuyul nih ya. Nah, ini pasti udah kenal nih, ini Mbak
Sundel bolong nih. Ini apa? Biasanya organ tubuhnya nih kelihatan berdenyut. Nih, sundel bolong, Mbak Sundel bolong nih. Nah, ini salah satu favorit saya nih, bontotan nih. Ini wayangnya panjang nih 1 meter nih. Ini bukan bontotan deh, wedon ini pocong yang tingginya bisa sampai pohon kelapa ya, tiang listrik pohon kelapa tinggi dia. Nggak tahu nih jenis jin kali ya. Biasanya dia menampakkan di perkebunan tebu atau kelapa, bahkan dia keluar dari sumur air tuh, sumur tua itu dia keluar dari situ. Panjang bukunya. Beberapa penampakan yang dilihat sama orang-orang ini, dia itu sebelum berubah jadi wedon tuh dia biasanya berwujud ini, bisa kucing, bisa ayam, atau bisa kelinci, tikus. Nanti setelah itu dia besar jadi setinggi itu pohon kelapa. Ini wedon. Nah, ini wayang jagoan saya nih, favorit saya nih, nanti akan saya mainkan juga nih. Ini Letnan Riker kemarin ceritanya baru saja dibawakan oleh Mbak Yuan nih. Ini perwira kerajaan Belanda yang mati terbunuh nih, jadi genderuwo dia, Letnan Riker. Sosok hewannya saya belum bisa perlihatkan, nanti mungkin segera saya perlihatkan. Ini nanti akan kita mainkan juga ya, Letnan Riker nih. Tingginya ini 1 meteran ini, berbulu semua nih, Letnan Riker nih. Nah, ini wayang golek nih. Oh iya, wayang-wayang ini yang tadi tuh, wayang-wayang yang saya ambil contohnya itu sebagian dibuat di Mas Nugroho Sugeng ya, pengrajin wayang asal Nganjuk. Saya buatnya di sana. Dia memang ahlinya wayang-wayang demit-demit ya. Nah, kalau ini nih, ini orang biasa manggil ini blorong. Nih, penampakannya seperti ini. Ini wayang golek ya, wayang golek Subang ini. Ini dibuat sama bapak, aduh saya lupa ya namanya, dari Mas Deden nih, Kang Dedet nih, Langgeng Badranaya Collection Subang. Ini yang buat, ini pesanan khusus buat saya nih, blorong. Ini penampakannya nih, ini pesugihan nih, jadi biasanya tuh sisiknya atau apanya ya dia bilang di uang pesugihan nih, blorong. Nah, ini satu lagi nih, ini lembu suro nih, lembu suro, kepalanya kerbau ya. Ini lembu suro nih penghuni ini Gunung Kelut, penguasa Gunung Kelut di daerah Blitar, Jawa Timur. Ini lembu suro ini salah satu ini mitra kerajaan Laut Selatan nih. Ini termasuk dedengkot, maksudnya ini setingkat panglima lah nih, lembu suro nih. Oke, jadi ini juga dibuat sama Langgeng Badranaya Collection ya, Mas Deden nih, Subang, wayang Subang nih ya. Oke teman-teman, cukup sekian
kapan-kapan kita ketemu lagi dengan wayang-wayang yang berbeda ya. Ini masih ada beberapa wayang yang belum kita bahas. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu sehat dalam lindungannya. Amin ya rabbal alamin.